Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kita pada hari ini. Atas kemurahan Tuhan, kita tetap bisa beribadah bersama dan kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Walaupun kita tidak dalam satu tempat, tapi percayalah Allah hadir di tengah-tengah kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita, mentapiskan ibadah ini, dan kita menyanyikan satu lagu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita pada minggu pagi ini. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Jemaat, dengarkanlah nats pembimbing kita pada pagi ini yang terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-17 yang mengatakan demikian, sebab waktunya telah tiba untuk penghakiman yang akan dimulai dengan anak-anak Allah sendiri. Apabila kita sebagai orang Kristen harus diadili juga, betapa buruknya nasib yang akan menimpa orang yang tidak pernah percaya kepada Tuhan. Jemaat sekalian, mari kita bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi menyampaikan pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita akan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita datang dalam penyembahan kita kepada Tuhan, sambil kita mempersiapkan hati kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mengundang semua kita datang dan mengatakan, bahwa kasih Tuhan lebih dari segalanya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar,
seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, Memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. terima kasih atas cinta-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami mengagungkan Dikau Bapa, meninggikan nama-Mu, karena oleh kasih karunia, berkat dan damai sejahtera yang dicurahkan pada pagi ini kepada kami semua, untuk boleh menerima tuntunan firman-Mu. Berbicara kepada kami Bapa, biarlah firman-Mu berkuasa, memberikan kami keyakinan dan kekuatan, bahkan keberanian menghadapi segala sesuatu yang sedang terjadi di dunia ini. Urapi kami semua oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon semuanya ini. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 8. Kita membaca ayat 1 dan ayat 2. Roma 8 ayat 1 dan ayat 2. Dan saya akan membacakannya dalam firman Allah yang hidup, versi Alkitab firman Allah yang hidup, yang adalah keluaran dari Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian pembacaan kita. Dengan demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang menjadi milik Kristus. Roh yang memberi hidup itu yang menjadi milik saya oleh karena Yesus Kristus telah membebaskan saya dari hukum dosa dan maut yang sangat mengerikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi ini adalah hukuman Allah di akhir zaman. Saudara-saudara,
hukuman Tuhan sudah datang ke dalam dunia ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dan hukuman ini berlanjut, tetapi hukuman itu berhenti ketika Allah Bapa karena kasih-Nya memberikan anaknya datang ke dalam dunia yang telah menjadi penebus dosa kita, yang sudah mengerjakan penebusan itu 2000 tahun yang lalu. Itu sebabnya saudara, dunia yang penuh menantikan hukuman, dunia ini sedang dilanda oleh pelbagai hukuman yang sedang terjadi. Tapi kita lihat sekarang ini, apa yang dimasukkan Paulus sebenarnya dengan kata hukuman ini. Dalam New King James Version dipakai istilah condemnation yang berarti hukuman karena kutukan Allah. Condemnation. Nah, itu berarti hukuman karena kutukan Allah. Dalam bahasa Yunani dipakai istilah katar krima yang berarti hukuman dengan membinasakan. Mengapa hukuman ini harus datang ke dalam dunia? Dalam ayat yang kedua mengatakan bahwa ini adalah hukuman terhadap dosa dan maut, terpisah dari Allah. Karena manusia sudah terpisah dari Allah, dosa itu harus dihukum dan tidak ada dosa yang tidak dihukum. Tapi saudara, kita melihat di tengah-tengah hukuman dosa dan maut, Paulus memberitakan berita sukacita. Ada berita sukacita bahwa hukuman itu tidak berlaku bagi mereka. Yang pertama ia berkata, hukuman itu tidak berlaku bagi mereka yang berada di dalam Kristus. Ayat yang pertama. Aistus in Christo dalam bentuk presence indikatif dalam tata bahasa Yunani menunjukkan berada di dalam Kristus secara terus-menerus. Bukan on-off di dalam Kristus, tapi terus-menerus. Presence artinya terus-menerus. Indikatif adalah berita yang harus terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang teolog pada zaman 2 abad yang lalu, di mana terjadi abad revival, di mana gereja sudah menjadi ortodoksi, gereja sudah menjadi gereja yang sekular, muncul seorang teolog yang disebutkan dirinya teologia pietisme. Namanya Spener, Jakob Spener dalam bukunya Pia Desideria mengatakan bahwa in Christo artinya hidup dan bersekutu dengan Kristus. Itulah titik tolak kesalehan, hidup taat dan tunduk pada firman-Nya. Jadi yang dimasukkan di dalam Kristus artinya Anda mempunyai persekutuan yang akrab. Yang akrab di dalam Kristus, intimasi yang tidak dapat digoncangkan dan tergoncangkan. Itu yang dimasukkan dalam tidak ada hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Sekarang ditanyakan pada pagi ini, apakah Anda sudah di dalam Kristus? Atau Anda ada di dalam Kristus hanya on and off, on and off. Satu waktu ada seorang bertanya kepada Billy Graham, seorang pengkhotbah terkenal dunia yang sudah almarhum, bertanya, Mr. Billy Graham, would you please explain to me what is a Christian? Tuan Billy Graham, dapatkah Anda menjelaskan kepada saya apa itu orang Kristen? Billy Graham katakan, a Christian is not a man who sing in the church, who pray in the church, give tithes in the church, has activity in the church. That is not enough to be a Christian. But a Christian is a man who has a personal relationship with Christ. Tetapi orang Kristen itu bukanlah mereka yang memuji-muji Tuhan di gereja. Bukanlah mereka memberi persembahan di gereja. Bukan mereka yang beribadah di gereja. Atau aktif di dalam gereja. Tapi orang Kristen ialah mereka yang mempunyai hubungan pribadi dengan Kristus. A personal relationship. Itu baru disebut tidak akan dihukum dengan dunia ini. Karena mereka berada di dalam Kristus. In Christo. Dan berita yang kedua,
yang merupakan berita sukacita, Paulus katakan di dalam ayat 2, mereka yang hidup menurut Roh Kudus. Ayat 2, Roh Kudus. Hukum roh yang menghidupkan. Dalam bahasa Yunani, nomos, tos, pneumatos, tes, does. Roh yang memerdekakan, memberikan hidup dalam bentuk eleuthero Yunani, itu dalam bentuk auris. Berarti ini sudah dikerjakan dan ini sangat sempurna adanya. Jadi sudah dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan satu kali dikerjakan dan itu berlaku untuk selama-lamanya. Hidup di dalam roh. Itu dikerjakan ketika Yesus mati di atas kayu salib. Dan waktu Roh Kudus turun dan Roh Kudus mengerjakan itu dalam hidup kita. Oleh karena itu walaupun dunia ini dilanda hukuman Tuhan, orang yang hidup di dalam roh, orang-orang inilah yang terselamatkan. Sekalipun 1000 roboh di sisimu, 1000 hancur di sisimu, tetapi engkau tetap berdiri karena roh ada di dekatmu. Dalam bentuk auris indikatif ini berarti telah dikerjakan Roh Kudus satu kali dan berlaku untuk selama-lamanya. Di sini ada satu kata yang sangat menarik. Kata ini benar-benar harus dimiliki orang Kristen. Kata zoe. Nah, kata zoe ini kata artinya hidup. Bios juga hidup. Tapi bios itu hidup yang terbatas. Hidup dengan jasmani yang terbatas. Tapi zoe ini adalah power of life. Kuasa kehidupan yang menghidupkan kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Yaitu hidup yang kita patut miliki bersama dengan Yesus di dalam kekekalan. Dan hidup itu sudah dimulai. Kehidupan rohani sampai kepada kekekalan. Hidup itu sudah mulai ketika Roh Kudus mengerjakan kehidupan di dalam kita. Dan Roh Kudus mengerjakan kemerdekaan kita dari hukum dosa. Hukum dosa. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Paulus. Sebab pada waktu itu di Roma orang Yahudi menganggap bahwa mereka tidak akan pernah kena hukuman. Karena mereka berpikir mereka mengikuti perjanjian Abraham. Tapi janji Abraham itu kalau tidak diamalkan untuk apa? Nah, oleh karena itu Paulus menekankan dengan tegas bahwa kita sudah dimerdekakan. Harusnya tidak hidup sebagai orang yang terikat lagi kepada dosa. Yang ketiga, tidak hidup menurut tradisi agama. Dan yang berpegang kepada tradisi, yang tidak berpegang kepada tradisi Taurat. Kita baca ayat 3-4. Taurat itu benar. Dia membawa kita pengenalan akan dosa. Tapi Taurat bukan menyelamatkan kita dari hukum dosa. Tetapi Tuhan Yesus melalui Roh Kudus telah melepaskan kita dari hukum dosa. Dia telah menanggung semuanya untuk kita. Nah, itu sebabnya saudara, jangan kita menjadikan keyakinan kita, jangan kita menjadikan kepercayaan kita itu hanya tradisi. Itu hanya hukum agama. Tapi bukan roh yang menghidupkan di dalam hidup kita. Karena Kristiani itu adalah orang yang hidup oleh roh, dituntun oleh roh, dituntun oleh firman. Yang keempat, tidak hidup menurut nafsu duniawi. Kita baca di dalam ayat 5-7. Dalam ayat 5 ada dua kata yang sangat menarik. Yaitu kata ten, sarka, ta, tes, sarkos. Di sini ada dua kata sarka dan karta sarkos. Ada gaya hidup yang penuh nafsu. Sarkos menunjukkan manusia yang hidup di dalam dosa dan menganggap Allah tidak tanggung jawab atas ciptaannya sendiri. Nah, ini yang disebut golongan deisme. Seolah-olah apa yang terjadi di dunia ini Allah cuma lipat tangan
dan menonton apa yang terjadi di dunia ini. Sekalipun ada pemusnahan, Allah dianggap tidak bertanggung jawab. Saudara-saudara, justru karena mengapa Allah menghukum dunia ini? Karena manusia sudah menganggap dirinya lebih dari Allah. Manusia sudah menolak Allah. Manusia menganggap Allah sudah tidak ada lagi. God is dead theology. Teologi Allah mati. Namun Allah membuktikan dengan wabah seperti ini, saya masih ada. Jangan lupa, Allah bisa menghancurkan dunia ini dengan segenap. Anda berpikir Anda punya kekayaan, Anda berpikir Anda punya segala sesuatu, pangkat, kedudukan, tapi Anda lupa. Kalau Anda menolak Allah, apa yang terjadi? Dunia ini dilanda dengan hukuman. Coba kita lihat, COVID-19 ini, dalam waktu yang sangat dekat, beberapa ribu orang yang sudah meninggal, mati, jadi korban. Sekarang dilanda Indonesia. Saudara jangan berpikir bahwa ini tidak ada Allah kok, ini kebetulan kok. Tidak kebetulan. Dalam dunia segala sesuatu Tuhan sudah men-setnya. Karena Tuhan ingin menyelamatkan umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang ini banyak orang mengatakan, mana Allah? Kalau Allah ada, tidak ada wabah COVID-19 ini. Tapi di balik semua Tuhan bekerja. Sebab ada orang-orang cerdas dunia ini. Ada golongan-golongan orang yang menganggap Tuhan sudah tidak ada. Di dunia sekarang ini, dunia teknologi paling maju yang paling canggih, Tuhan sudah tidak ada lagi. Allah sudah tidak ada. Apalagi orang Eropa. Untuk apa ada Allah lagi? Paling banyak korban datang ke Eropa. Saudara, memang akhir-akhir ini ada banyak berita, ada gereja di mana pendeta-pendeta mereka dipanggil Tuhan. Tuhan berdaulat. Pendeta sekalipun kalau Tuhan menghendaki cepat pulang, ya cepat pulang. Ya, Tuhan berdaulat. Kedaulatan Allah, Allah tunjukkan bahwa Ia menghendaki umat yang kudus, umat yang tetap menyembah Dia. Sekalipun dunia ini dilanda oleh virus-virus yang paling ganas, tetapi umat Tuhan tidak turut dihukum dengan dunia ini. Sebab Tuhan lebih tahu mana yang terbaik, mana yang paling baik buat umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita meningkatkan bukan hanya imuni dari tubuh kita ini, ya, tapi kita meningkatkan iman kita. Kita meningkatkan iman, kesehatan, iman, terjadilah kesehatan karena iman. Tapi jangan iman yang konyol. Tidak pakai akal budi, tidak pakai hikmat. Tapi iman yang seturut kehendak Allah. Kalau memang kita harus terpisah, terjadi seperti ini. Alkitab sudah pernah menulis tentang peristiwa Israel dengan bangsa-bangsa. Ketika Tuhan murka kepada bangsa-bangsa. Dan Tuhan mau hukum bangsa-bangsa. Karena menganiayai Israel, hambanya. Tuhan memerintahkan supaya terjadi social destiny. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 26 ayat yang ke-20. Tuhan menyuruh bangsa Israel memisahkan diri dari bangsa itu sendiri, masing-masing masuk ke biliknya dan masing-masing bersembunyi di sana. Karena hukuman Tuhan akan melanda bangsa-bangsa dan juga orang Israel yang tidak percaya lagi. Melanda mereka dengan sakit penyakit wabah. Sejarah keselamatan mencatat begitu banyak bangsa-bangsa yang kena tulah. Yang disebut di situ tulah Mesir dan mati. Tapi bangsa Israel yang taat dan tunduk, yang bersembunyi dalam bilik-bilik mereka sendiri, mereka selamat. Saudara, itu sebabnya kita bukan takut sehingga kita terpisah. Tetapi kita harus memakai hikmat dan akal budi kita juga untuk mendukung ini. Pemerintah itu hamba Allah. Perintah mereka keluar sebagai hamba Allah. Dan kita ada umat Allah. Dan mari kita dukung pemerintah dalam hal ini. Saudara-saudara, itu sebabnya tingkatkan hubungan kita dengan Allah. Saudara yang sudah lama tidak mempunyai
doa pribadi di hadapan Tuhan. Tidak lama membaca Alkitab secara pribadi. Mulai sekarang lakukan itu. Sebelum hukuman itu datang kepada kita. Kita sudah siap menghadapi segala sesuatu. Itu sebab saudara, dalam terpisahnya ini mari kita banyak berdoa. Tidak usah ikut berita-berita yang datang selang-seling, kemudian hoaks-hoaks yang muncul. Tapi saudara banyak berdoa. Saat ini berdoalah buat gereja kita ini. Berdoalah buat misi. Jangan berhenti berdoa buat pekabaran Injil dan misi. Alkitab berkata tadi bahwa kalau hukuman itu datang kepada kita. Dan bagaimana dengan mereka yang tidak percaya? Lah itu banyak suku-suku yang terabaikan. Apakah mereka juga kena COVID-19 ini? Tanpa punya pengharapan, tanpa Kristus. Kita berdoa supaya para misioneri kita di front depan, mereka ini dipelihara Tuhan, dijaga kesehatan mereka, kekuatan Tuhan beri. Saudara, kiranya firman Tuhan ini kembali membawa kita mempersiapkan diri, menghadapi segala kemungkinan. Tapi satu hal yang kita perlu tahu, Bapa itu mengasihi kita. Bapa mengasihi kita melebihi daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Dan mari kita belajar untuk mengasihi orang lain. Ya, kalau kita menjadi carrier, berdoa supaya Tuhan melepaskan kita jadi carrier. Jadi sehingga kita itu lebih banyak terbebas daripada menjadi carrier, membuat orang lain berdosa, membuat orang lain sakit, membuat orang lain jadi korban. Tapi kita berdoa supaya kita tetap terpelihara oleh kasih karunia Allah tiap-tiap hari. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat teguranmu ini. Dan mengingatkan kami bahwa hukuman Tuhan tetap datang kepada dunia ini. Karena dunia sudah menolak Engkau. Dunia meniadakan Tuhan. Bahkan dunia tidak mengakui kedaulatan Allah. Tapi kami sebagai orang percaya, kami sebagai umat Tuhan, tetap kami mengakui kedaulatan Tuhan yang suatu waktu nampak dan datang. Sehingga mereka juga tahu bahwa ada Tuhan yang melebihi mereka. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu ini. Yakinkan kami bahwa sakit penyakit dunia ini tidak akan lama lagi. Tuhan akan mengatasi semuanya dengan cara-cara Tuhan tersendiri. Bukan cara manusia. Tapi Tuhan memakai manusia-manusia berhikmat, para dokter, para medis, dan juga pemerintah. Yang diurapi oleh Tuhan untuk melakukan, untuk menghadapi dan memerangi setiap virus yang datang ke dunia ini. Bahkan khususnya di Indonesia. Kami doakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Adapun teknis persembahannya kali ini Bapak Ibu bisa mengirimkan ke nomor rekening GMI Korintus yang telah disampaikan kepada Bapak Ibu semua. Dan juga Bapak Ibu juga bisa mengumpulkan di keluarga masing-masing dan bisa disampaikan ke bendahara gereja. Dan sebelum persembahan diedarkan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala anugerah dan karunia yang Kau kurniakan bagi kami. Berkat-Mu yang berlimpah bagi kami ya Tuhan. Walaupun di tengah situasi yang sangat sulit, tapi kami percaya bahwa Allah senantiasa ada bagi kami. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menaungi kami. Dan kami Tuhan memberikan persembahan ini Tuhan, kiranya Tuhan mau pakai, mau sucikan, kuduskan. Agar persembahan yang kami berikan ini bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan, secara khusus di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku.
itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Mari saya mengundang jemaat bersama-sama kita dari rumah kita masing-masing. Saya akan memimpin dalam doa syafaat kita pada hari ini. Tapi saya mengajak juga jemaat bersama-sama kita bersatu hati, kita bersuara. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini kami umat-Mu datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini Tuhan kami bisa tetap beribadah walaupun secara online. Biar kami tetap merasakan hadirat Allah nyata di tengah-tengah ibadah kami di masing-masing rumah kami. Kami bersyukur atas pimpinan Tuhan bagi kami umat-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan bagi kami sekeluarga, semua jemaat Tuhan di tempat ini. Berdoa, bersyukur atas kesehatan dan kekuatan, atas pekerjaan dan usaha yang masih kami bisa kerjakan. Itu atas pelayanan yang bisa kami lakukan. Itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas pemerintah bangsa kami yang bersama-sama dengan tim medis juga dan semua yang terlibat, baik pemerintah bangsa kami dan juga pemerintah di dunia ini, bahu-membahu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, baik secara kesehatan maupun efek-efek yang terjadi, baik ekonomi dan lain sebagainya. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami semua ya Tuhan. Dan Tuhan, pada saat ini Tuhan kami, jemaat-Mu, datang di hadapan hadirat-Mu. Kami bersimpu di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami memohon ampun ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Atas segala kesalahan kami dan dosa-dosa kami yang melukai hati-Mu selama ini.
atas semua dosa-dosa yang dilakukan umat manusia di dunia ini yang begitu jauh meninggalkan Tuhan dan melukai hati-Mu ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mohon kiranya belas kasihan-Mu ya Tuhan Engkau berikan kepada kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan bisa beribadah seperti sedia kala ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kedaulatan Tuhan sedang terjadi bagi bangsa ini dan bagi dunia ini. Dan kami percaya Tuhan, banyak orang yang akan memandang Engkau, bahkan dari suku-suku yang terabaikan Tuhan. Mereka akan melihat dan mereka akan berseru, menyuarakan dari manakah datang keselamatan bagi kami. Dan mereka akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Tuhan, inilah masa-masa penuaian ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami, umat-Mu manusia di muka bumi ini ya Tuhan. Kami berdoa juga melalui ini, peristiwa yang terjadi ya ini, wabah yang begitu dahsyat ini ya Tuhan. Kiranya pekerjaan misi tetap berjalan, bahkan semakin bekerja secara luar biasa, menjangkau setiap suku-suku yang terabaikan. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang di garis depan, baik yang ada di negara I, baik yang di negara K, di negara V, dan semua negara-negara yang saat ini di mana hamba-hamba-Mu ada di sana Tuhan. Tolong ya Tuhan. Kiranya Tuhan memakai mereka secara luar biasa untuk menuai setiap jiwa-jiwa yang saat ini menanyakan di manakah datang pertolonganku. Dan mereka bisa menyampaikan kabar keselamatan itu bagi semua orang, bagi semua bangsa, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat kami, bahkan seluruh segenap bangsa ini ya Tuhan, dan seluruh umat di dunia bisa disingkirkan dari segala virus-virus yang begitu jahat ini, secara khusus COVID-19 ini ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, memberkati pemerintah bangsa kami, berikan hikmat untuk mengatasi semuanya ini ya Tuhan. Juga secara khusus untuk petugas-petugas medis yang setiap hari mereka harus berjibaku. Mereka harus bersusah payah untuk mencoba melakukan pertolongan bagi orang-orang yang terdampak karena virus ini ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan. Berikan mereka kemampuan ya Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang-orang di luar sana yang harus mengalami sakit ini ya Tuhan. Ada banyak kesedihan, ada banyak duka yang terjadi ya Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah mereka. Kami rindu Tuhan, kesembuhan terjadi ya Tuhan. Dan kami bisa melihat pertolongan Tuhan yang besar bagi bangsa ini dan bagi dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang ditinggalkan oleh keluarga yang dikasihi karena mengalami sakit ini ya Tuhan. Mereka yang harus pergi meninggalkan dan kembali kepadamu ya Tuhan. Kiranya keluarga yang ditinggalkan berikan kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi semuanya ini. Dan penghiburan daripadamu saja bagi mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk para pengusaha, untuk para pekerja, untuk perekonomian tetap berjalan dengan baik. Walaupun di situasi yang sangat berat ini ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, dalam waktu yang tidak lama lagi Tuhan, wabah ini bisa usai dan bisa berlalu. Dan kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan belas kasihan-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Kiranya Tuhan sempurnakanlah dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, apapun keadaanmu,
Apapun permasalahan yang kita hadapi saat ini, percayalah, hanya berserah kepada Yesus. Hanya itu yang kita bisa lakukan. Marilah kita bertekun dalam setiap doa kita, dalam setiap pengharapan kita. Iman percaya kita kepada Tuhan makin bertumbuh. Dan mari serahkan seluruh hidup kita hanya kepada Dia yang adalah sumber pertolongan kita. Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-Nya. Tuhan menjaga keluar masukmu. Tuhan memberkati. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Jemaat, ambillah waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mulai. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dengan limpah kasih-Nya. Amin.